إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Taqwa yang hadir pada pagi hari ini. Nah, pada hari ini saya dikasih tahu kita membahas saja tentang masalah kurban, karena sebentar lagi ini kita akan melaksanakan ibadah kurban di Syawal, ya kan? Zulqa'dah bulan depan ini sebentar lagi. Sudah itu langsung Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Tentunya hari raya Idul Adha adalah merupakan hari raya bagi umat Islam yang disebut juga hari raya Idul Kurban. Nah, maka itu pada pagi ini kajian kita tentang mempelajari ibadah kurban ini. Sudah saya ambil satu buah kitab yang kecil. Ini ada Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah. Nah, jadi kitab ini adalah merupakan karangan Dr. Hisham Kamil, mazhab Syafi'i. Dr. Hisham Kamil ini adalah seorang dosen di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kita langsung saja, Bapak Ibu hadirin sekalian, ibadah kurban ini adalah wajib hukumnya bagi orang yang bernazar. Jadi ibadah kurban, nazar wajib hukumnya. Sementara sunnah hukumnya bagi orang yang mampu. Nah, gitu. Bagi orang yang bernazar, ya Allah, kalau anak saya lulus tahun ini, saya berkorban nazar, saya akan berkorban di Masjid Taqwa. Itu nazar, kurban, nazar. Lulus anaknya, wajib hukumnya berkorban tahun ini di Masjid Taqwa, kurban nazar. Kalau korban sunnah, ya korban yang sering ibu-ibu, bapak-bapak lakukan, kumpul 7 orang, masing-masing mengumpulkan uang 2,8 7 orang beli seekor sapi. Itu namanya kurban. Ya, tidak niatan lain adalah selain daripada melaksanakan ibadah kurban biasa. Itu namanya kurban sunnah. Nah, di antara hal yang paling
kita perhatikan dalam kurban ini beda dengan zakat. Dalam pendistribusian, dalam memberikan daging ya. Kalau zakat kita berikan kepada tu'matan lil masakin, kita berikan kepada orang-orang miskin yang terutama. Jadi orang-orang itu kalau zakat fitrah itu sudah ada pos-posnya, fakir, miskin, amil, gharim. Jadi sudah ada pos-posnya kalau zakat. Nah kalau kurban ini, ya Bapak Ibu, siapa saja boleh ngambil dagingnya. Mau orang miskin, mau orang kaya, siapa saja boleh mengambil dagingnya. Ya, termasuk orang yang berkorban. Orang yang berkorban itu juga sunnah hukumnya makan daging itu ya seperlunya saja. Ya, itu kalau korban sunnah tadi. Ya. Tapi kalau korban nazar tidak boleh dia makan dagingnya. Kurban nazar yang saya sebutkan tadi di awal, kurban nazar itu tidak boleh dia makan dagingnya, diserahkan sepenuhnya kepada orang lain. Tapi kalau kurban sunnah yang kumpul-kumpul 7 orang tadi itu, kemudian beli seekor sapi, itu kurban sunnah, ya kan? Nah justru itu sunnah dia makan dagingnya. Jadi panitia kalau dia berkorban kemudian diserahkan ke panitia, nah panitia harus memikirkan juga 7 orang yang berkorban itu berapa kesepakatan sesuai dengan berapa timbulnya daging dari 1 ekor sapi tadi. Dan dilihat nama-nama yang sudah masuk dari masyarakat. Misalnya 1 ekor sapi, nama yang sudah masuk yang ingin kita berikan lebih kurang ada 500 nama di luar panitia. Gitu. 500 berarti kalau 1 ekor sapi, waduh, berapa kilonya? Sapi itu palinglah yang normal tuh yang daging bersih 60 sampai 70 kilo. Kecuali kalau sapi limosin, itu ada yang ya 1.000 kilo ya. 1 ton. Kalau 1 ton itu ya bisalah. Tapi kalau sapi yang biasa-biasa saja, nah itu ya setengah kilo lah ditambah dengan tulang-tulang kan. Nah itu panitia juga sudah menyiapkan untuk yang berkorban. Misalnya orang 7 itu kan, di sore orang yang berkorban itu kita kasih daging murni 1 kantong seorang, ditambah pula tulang-tulang iganya. Gitu. Ya, terserah kesepakatan. Mau 2 kantong, mau 3 kantong, lihat kebanyakan dagingnya. Gitu. Ini hukum menjual, ya, hukum menjual kulit kurban. La yajujul bai'ul jildi, tidak boleh menjual kulit, li'annahu bihukmi
Karena hukum menjual kulit tadi fit tahrim adalah haram. Baikulahuha, baik itu jual kulit, tulangnya, dagingnya, maupun tanduknya. Sebagaimana sabda Nabi, man ba'a jilda udhiyah fala udhiyata lahu, barang siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak sah kurbannya. Nah itu berarti orang yang berkurban itu ya tidak boleh menjual baik tulangnya, kepalanya, kulitnya, tanduknya, tidak boleh dijual, harus dibagikan semua. Nah gitu ya. Itu bagi orang yang berkurban. Maka orang yang berkurban itu yang paling bagus dia menyembelih hewan kurbannya itu dia sendiri. Misalnya Pak Syukur mau berkurban, maka yang paling afdal dia sendiri yang nyembelihnya. Kemudian dia sendiri yang membagikannya. Nah, karena berbagai alasan, ya ada ibu-ibu, Pak kata dia, saya ini nak nyembelih dewe, dan bisa. Laki bu, laki saya apa lagi? Jangankan dia nak nyembelih, nengok darah pun takut. Jangankan nengok darah, nengok sayur pun dia takut. Apalagi nak nyembelih sapi gitu deh. Yang ikan pun dia takut gitu deh. Ayo aku. Jadi katanya saya serahkanlah sepenuhnya kepada pengurus yang ada di masjid kita ini. Akhirnya pengurus masjid membentuklah panitia. Nah gitu, pengurus masjid membentuk panitia. Dibentuklah panitia. Artinya panitia menyiapkan orang-orang yang akan bekerja. Nah, ibunya nyuruh itu bukan sekedar nyuruh, dia pula yang membiayai penyembelihan itu. Orang itu kan cuma wakil, dia yang membiayainya. Yang tukang sembelihnya dia yang ngasih amplopnya. Gitu. Yang berkorban tadi. Itu idealnya yang sebenarnya. Kemudian beli rokoknya orang yang kerja itu, kopinya, nama orang kerja. Gitu. Artinya apa? Dana biaya operasional daripada penyembelihan itu adalah ditanggung oleh orang yang berkorban. Kalau 7 orang, patunglah dia 7 orang tadi. Sebagaimana dia beli sapi patungan, begitu pula lah biaya operasionalnya. Itu idealnya seperti itu. Nah cuman kadang-kadang kalau kita ini lagi kita lakukan tiap tahun, ya, dan orang yang berkorban itu adalah jemaah masjid ini juga pengajian, maka ibu tuh hanya beli sapi saja. Kemudian biaya segala macam gotong royong. Nah, tidak apa-apa. Karena itu yang kebiasaan budaya kita, memang budaya gotong royong.